warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Kali ini saya akan mencoba memberikan panduan kepada Ibu Bapak bagaimana cara mengelola kelas di dalam Teams. Baik Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak masuk atau login ke dalam Teams, maka kita harus masuk ke menu Teams. Sebelah kiri ini Teams, kita klik. Maka di situ akan terdapat daftar kelas yang sudah kita ikuti. Untuk menambahkan kelas, maka kita cukup memilih menu yang paling atas kanan pojok, itu Join or Create Team. Kita pilih, kemudian kita pilih Create Team. Kita pilih kelas, lalu kita masukkan kelasnya. Misal 10B2. Saya beri keterangan di sini misalnya kelas bahasa, kelas 10 bahasa 2. Kemudian saya next. Yang berikutnya kita diminta untuk menambahkan orang atau anggota. Di sini ada anggota siswa, ini ada anggota guru. Ini secara manual. Misalnya kita untuk memilih siswanya, saya pilih atau ketikkan namanya saja siswa, kemudian tambahkan lagi siswa lagi, kemudian siswa lagi, dan seterusnya Ibu Bapak. Nanti kalau sudah, kita cukup memilih add. Tunggu prosesnya. Kemudian kalau sudah di close. Kemudian jika menambahkan guru, tinggal ini klik guru ini. Kita pilih misalnya guru ini ya. Kemudian sama caranya seperti menambahkan siswa tadi, kita pilih add. Kita close. Maka Ibu Bapak sampai di sini kelas 10B1 itu sudah kita buat. Kita lihat ke timnya coba. Nah, ini 10B2, maaf, itu sudah terbuat. Bagaimana untuk mengelola, melihat keanggotaan, menghapus anggota, dan seterusnya, kita pilih ini, klik kelasnya. Maka untuk melihat keanggotaan 10B2, kita pilih more option yang ditandai oleh ikon titik 3. Pilih, kemudian manage team. Nah, di sini akan kelihatan owner itu adalah sebagai pemilik atau gurunya, kemudian yang member ini adalah siswanya atau anggotanya. Ternyata di antara keempat ini misal, itu adalah salah satu di antara ini ternyata guru. Maka guru yang mengajar di B2 ini, maka kita merubah siapapun yang menjadi owner bisa merubah status. Misalnya ini yang 4, saya rubah menjadi guru atau owner. Klik. Nah, maka dia akan naik sebagai owner. Sebaliknya, kalau owner ini kita jadikan anggota atau siswa, kita pilih lagi, kita balikan lagi member. Nah, yang bisa menghapus, maka yang owner yang bisa dihapus dari keanggotaan itu adalah siswa. Maka kita misalnya siswa 4 ini ingin dihapus, maka cukup menekan tanda silang ini. Nah, maka siswa ini akan terhapus. Baik, Ibu Bapak. Itu cara menambahkan, kemudian mengganti status, dan juga menghapus. Sekarang, ini tadi kita kan menambahkan manual. Kita ingin mengundang orang ke dalam kelas kita. Kita cukup, supaya tidak menambahkan manual, kita cukup memberikan kodenya. Caranya membuat kodenya bagaimana? Masuk ke menu setting. Kemudian kita pilih tim kode. Tim kode, kita generate. Nah, maka kode inilah yang akan kita bagikan kepada orang atau siswa yang belum masuk ke kelompok kelas kita. Baik, itu Bapak, itu cara mengelola kelas. Berikutnya, di dalam kelas 10B2 ini, misalnya kita ingin menambahkan kelompok belajar. Misalnya ada matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Maka
langkah berikutnya kita harus membuat channel. Caranya pilih more option. Kemudian kita pilih add channel. Misalnya saya fisika. Kemudian diberi keterangannya mapel lintas minat fisika misalnya. Baik. Kemudian yang di bawahnya itu ada privasi, itu ada dua pilihan. Yang standar ini adalah semua orang di dalam kelas 10B2 itu bisa mengakses dan bisa melihat channel fisika ini. Tetapi kalau kita pilih private, maka hanya orang-orang tertentu yang kita masukkan yang bisa melihat. Nah, untuk itu kita pilih standar saja biar semua siswa di situ bisa melihat. Namun ini adalah untuk memfokuskan. Misalnya di dalam fisika ini ya kita cukup membahas pelajaran fisika saja seperti itu. Baik, kalau sudah kita pilih add. Kita tunggu. Nah, maka di sini terlihat itu adalah untuk channel fisika itu sudah terbentuk. Misalnya mau nambah lagi ya sama caranya seperti tadi. Kemudian untuk menghapus ini, menghapus channel kita pilih more option, kemudian kita pilih delete. Delete di sini itu untuk menghapus. Seperti itu Bapak. Baik, Ibu Bapak, itu langkah awal dulu. Itu adalah untuk mengelola kelas, meliputi menambah, kemudian menghapus, menambahkan anggota, merubah keanggotaan, dan seterusnya. Baik, kita nanti lanjut ke bahasan berikutnya. Untuk pengelolaan kelas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.